Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film menegangkan berjudul Sweetheart yang dirilis pada tahun 2019. Jadi film ini mengisahkan seorang wanita yang terdampar di sebuah pulau. Namun hal mengerikan terjadi ketika wanita itu menemukan bahwa ada sosok monster laut yang sedang mengintainya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Jennifer Reming yang terdampar di sebuah pulau terpencil setelah kapal yang ia tumpangi tersapu oleh badai. Ketika Jenny tersadar, dia menemukan seorang pria yang dia kenal, yaitu Brad, yang juga terdampar di dekatnya. Namun sayangnya, Brad mengalami luka parah dengan karang yang mencuat di perutnya. Jenny pun mencoba meminta tolong, tetapi sayangnya tidak ada yang menjawabnya karena pulau ini ternyata tidak berpenghuni. Jenny lalu mencoba merawat luka Brad dengan mencabut karang dari perutnya. Setelah itu, ia masuk ke dalam hutan untuk mencari air minum. Di sana, Jenny menemukan seekor kelapa dan mencoba memecahkannya dengan sebuah batu. Setelah air cerut, Jenny langsung meminumkannya ke Brad. Akan tetapi, Brad hanya diam saja dan ternyata Brad sudah meninggal. Brad. Menyadari hal ini, Jenny pun kebingungan. Ia lalu mengambil pistol suar dari pelampung Brad. Setelah itu, ia menyusuri pantai dan berharap bisa bertemu dengan pedagang ikan bakar di sebelah sana. Namun Jenny sayangnya tidak menemukan apapun dan malah balik lagi ke lokasi Brad berada. Setelah menyusuri pantai, Jenny mencoba masuk ke dalam hutan sebelah sana dan tak sengaja menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh sebuah keluarga yang sebelumnya terdampar di pulau ini. Di dalam tas, Jenny menemukan botol pil yang memiliki kadaluarsa tahun 1994, yang artinya keluarga ini terdampar di tahun 900 sebelum Masehi. Jenny lalu menemukan minuman bersoda dan sebuah kotak kecil yang berisi korek api serta barang-barang kecil lainnya seperti kerokan kuping. Di saat itu juga, Jenny tiba-tiba mendengar suara kletuk-kletuk seperti dengkul kopong. Ketika Jenny mengikuti suara tersebut, ternyata suara itu berasal dari dalam batang pohon kelapa yang tengah-tengahnya bolong. Dan saat Jenny mencoba mengeceknya, ternyata itu burung emprit yang sedang mencari serangga. Malam harinya, hujan lebat pun turun. Hal ini membuat Jenny tak bisa tidur karena ia harus memegangi selemek yang ia dapatkan dari barang-barang milik keluarga yang terdampar sebelumnya. Singkat cerita, pagi harinya setelah hujan reda, Jenny dikejutkan dengan sejumlah ikan yang mati secara mendadak di pinggir pantai. Tidak cuma itu, Jenny juga menemukan hiu mati yang sepertinya baru saja diterkam oleh hewan buas. Namun, Jenny menghiraukan keanehan ini dan mengambil beberapa ikan untuk dikonsumsi. Sayangnya, Jenny mengalami kesulitan saat mencoba membeteti ikan-ikan tersebut. Jenny kemudian mengembara ke tengah pulau, di mana di sana Jenny tak sengaja menemukan beberapa kuburan orang-orang yang terdampar di pulau ini sebelumnya. Mengetahui bahwa orang terakhir yang terdampar di pulau ini masih memiliki adab, Jenny pun kembali ke mayat Brad dan menguburnya secara layak di garis pantai. Menjelang malam,
Jenny menggunakan salah satu korek apinya untuk membuat api unggun. Ia juga membakar beberapa ikan temuannya untuk ia makan. Di keesokan harinya, ketika Jenny sedang mencari kayu, ia dikejutkan dengan kuburan Brad yang terbuka dan tubuhnya hilang seperti baru saja dimakan oleh hewan buas. Menyadari bahwa Jenny bukan satu-satunya yang tinggal di pulau ini, ia pun mempersiapkan dirinya sendiri dengan membuat tombak dari batang pohon. Di keesokan harinya lagi, Jenny melihat koper miliknya dan barang-barang lainnya yang mengambang di lepas pulau. Jenny pun berenang ke sana untuk mengambil koper itu. Namun, begitu Jenny mendapatkan kopernya, ia tak sengaja melihat lubang raksasa di dasar laut. Jenny pun yakin kalau lubang itu adalah lubang. Jenny kemudian membuka kopernya dan memakai pakaian lengan panjang dan kaki panjang agar saat malam tiba, Jenny tidak terlalu kedinginan. Malam itu, Jenny mendengar suara pesawat yang terbang di atas kepalanya. Ia pun bergegas menembakkan suaranya, namun sayangnya Jenny terlambat karena pesawat itu sudah terbang terlalu jauh. Dan saat suar tersebut turun ke lautan, Jenny dibuat kaget ketika melihat sosok makhluk bertubuh besar yang berjalan keluar dari laut ke arah pantai. Jenny pun langsung berlari ke tengah hutan dan bersembunyi di balik-balik semak-semak. Untungnya, monster itu tidak menemukan Jenny dan hanya muter-muter sambil mengeluarkan suara mengerikan. Setelah itu, ia kembali ke laut untuk membasahkan dirinya sendiri. Di hari berikutnya, Jenny kembali ke tenda dan membuka kembali foto-foto keluarga yang terjebak di pulau ini. Dan ternyata, setelah diemat-emat, salah satu foto menunjukkan adanya penampakan yang diduga penampakan itulah yang membunuh keluarga tersebut. Menyadari tempat ini sangat berbahaya, Jenny pun membuat rakit dari pelampung dan koper. Namun, saat Jenny mencoba berenang keluar pulau, koper itu malah ngelem. Dan alhasil, Jenny pun terpaksa harus kembali ke daratan lagi. Saat hari mulai gelap, Jenny memilih untuk beristirahat di dalam batang kelapa sebelumnya. Sehingga saat monster itu muncul, dia tidak bisa menangkap Jenny. Tetapi saat tengah malam tiba, monster itu datang dan menyadari kalau Jenny berada di dalam batang. Monster itu pun lalu mencoba menghancurkan batang tersebut. Tetapi sepertinya si monster kurang kuat dan akhirnya ia pun pergi kembali ke lautan. Keesokan harinya, Jenny sengaja mencari ikan-ikan kecil di bebatuan karang. Ikan-ikan itu lalu Jenny hancurkan dan membuangnya ke air. Rupa-rupanya, Jenny ini sedang mencari ikan hiu untuk digunakan sebagai umpan memancing kedatangan si monster. Setelah mendapatkan satu ekor ikan hiu, Jenny menggantung hiu tersebut di pohon. Dan setelah itu, ia bersembunyi di lubang terdekat untuk mengamati sosok apa yang kemarin mengejarnya. Namun, sayangnya di tengah malam, Jenny ketiduran dan tak sempat melihat sosok monster laut yang ternyata sudah mengambil ikan hiunya. Di hari berikutnya, Jenny dikejutkan dengan datangnya sosok mayat yang ternyata teman Jenny bernama Zack. Namun, mirisnya mayat Zack tidak utuh dan memiliki beberapa goresan di wajahnya. Daripada susah payah mencari ikan hiu, Jenny pun menggunakan mayat Zack untuk memancing si monster.
Singkat cerita, saat malam tiba, Jenny memilih untuk tetap terjaga. Sampai akhirnya, sosok monster itu muncul dan mengambil mayat Zack. Gak lama kemudian, pesawat melintas pulau. Jenny pun mencoba menembakkan suar, tetapi ia langsung mengurungkan niatannya karena si monster ternyata masih di sekitar pantai. Keesokan harinya, Jenny merakit tempat tidur gantung di atas pohon kelapa. Hal ini ia lakukan agar si monster tidak bisa menangkapnya. Saat malam tiba, makhluk itu kembali muncul dan berhasil menemukan Jenny. Jenny yang panik bahagia pun langsung melarikan diri ke pantai. Akan tapi si monster itu terus mengejar Jenny dan ia bergerak sangat cepat saat masuk ke dalam air. Ketika monster itu melompat ke arah Jenny, Jenny langsung menusuk si monster dengan tombak dan berhasil membuat si monster pergi ke dalam lautan kembali. Di hari berikutnya, ketika Jenny duduk di pinggir pantai, ia tiba-tiba melihat skoci penyelamat yang mengambang di lepas pulau. Jenny pun bergegas ke skoci tersebut dan menemukan bahwa di dalamnya ada 2 orang yang ternyata adalah pacarnya, yaitu Lucas, dan pacar Brad bernama Mia. Mereka lalu mendarat ke pantai dan saling berpelukan karena bersyukur masih ada yang bisa selamat. Jenny kemudian memberi mereka ikan bakar. Setelah itu, ia memberitahu Mia bahwa Brad sudah tiada. Brad's dead. Brad's dead. Jenny juga mendesak mereka untuk melarikan diri dari pulau dengan rakit secepat mungkin, karena di dekat pulau ini ada monster yang sangat berbahaya. Monster itu juga telah memakan mayat Brad. Padahal Jenny sudah menguburnya dalam-dalam. Mendengar hal itu, Lucas dan Mia pun kebingungan. Mereka menganggap kalau Jenny ini mengalami halusinasi karena tinggal sendirian di sini selama beberapa hari. I got it last night. Was he in pain? So we're gonna head west. I saw Siang harinya, Jenny meminjam pisau lipat milik Lucas untuk mencari ikan. Namun di sini, Jenny menemukan kejanggalan di mana pisau lipat Lucas memiliki bercak-bercak darah. Setelah mencari ikan, Mia dan Lucas memberitahu Jenny kalau mereka menolak meninggalkan pulau karena mereka hampir saja mati terombang-ambing di lautan dan sekarang malah diminta untuk kembali ke lautan. Jenny lalu terus mengingatkan mereka adanya monster laut. Namun keduanya tak percaya dan tetap memilih tinggal di pulau ini. Okay, I say we. Just not tonight, alright? Sementara itu, Jenny yang tak ingin bermalam di pulau ini lagi pun berpura-pura mandi di pinggir laut. Dan saat Lucas dan Mia sedang lengah, Jenny diam-diam mengambil beberapa ikan, kemudian menyeret skocinya ke lautan untuk pergi melarikan diri. Namun sayangnya, Jenny ketahuan dan berakhir tertangkap oleh Lucas. Tetapi karena Jenny memberontak, Mia pun memukul Jenny sampai ia pingsan. Saat Jenny tersadar, ia mendapati dirinya diikat di pohon. Di sini, Mia mengatakan bahwa Jenny adalah orang yang tidak dapat dipercaya dan dia tidak percaya tentang makhluk yang dibicarakan oleh Jenny. I think we've all been. This is a little different. Just want you to feel safe. Thank you. Setelah itu, Lucas kemudian mencoba berbicara dengan Jenny sendirian dan mengungkapkan bahwa Jenny hanyalah pembawa sial karena saat Jenny ikut berlayar bersama teman-teman Lucas, kapal mereka dihantam oleh badai. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan Mia.
Ternyata monster laut itu telah menerkam Mia. Lucas pun berlari ke arah Mia dan memukul monster tersebut sampai membuatnya pergi ke lautan. Akan tapi saat Lucas hendak menyelamatkan Mia, Mia lebih dulu diseret oleh si monster. Kini, Lucas pun akhirnya percaya dengan Jenny dan langsung pergi melarikan diri ke tengah hutan. Keesokan paginya, Lucas akhirnya mau pergi meninggalkan pulau ini. Keduanya lalu menyalakan api menggunakan korek api terakhir dan memasak semua ikan yang tersisa. Setelah itu, keduanya membawa semua bekal ke dalam rakit dan mulai mendayung ke tengah lautan. Di dalam rakit, Jenny menemukan bercak darah yang lumayan banyak. Hal ini pun membuat Jenny berpikir kalau mungkin Lucas dan Mia telah membunuh Zack karena mayat Zack memiliki goresan di wajahnya. Namun di sini Jenny tak mempedulikan semua itu karena yang terpenting ia bisa keluar dari pulau ini. Akan tetapi di saat itu juga monster laut muncul dan mencoba menyerang mereka dari bawah. Dalam serangan itu, si monster berhasil menyeret Jenny ke dasar laut. Untungnya, Jenny memegang pisau lipat milik Lucas sehingga ia bisa menusuk geger si monster lalu berenang ke permukaan. Namun di saat itu juga, Lucas malah ikut jebur yang pada akhirnya ia pun menjadi sasaran empuk bagi si monster. Dikarenakan rakitnya sudah rusak, Jenny pun kembali ke pulau dan menyelamatkan api tersisa agar tidak paham. Mengetahui kalau tidak ada cara lain untuk bertahan hidup, Jenny pun memutuskan untuk melawan si monster. Ia lalu membongkar kuburan milik keluarga terdampar dan memecahkan beberapa tulang, di mana tulang-tulang itu akan Jenny gunakan sebagai senjata. Jenny juga membuat rangkaian jebakan berupa daun-daun kering untuk dibakar nantinya. Singkat cerita, malam harinya monster itu pun muncul. Jenny lalu segera memancingnya ke jebakan yang sudah ia buat. Setelah itu, ia mengelilingi si monster dengan api dan menusuknya beberapa kali. Meskipun Jenny mendapatkan pukulan banyak, ia terus bangkit dan lari ke pantai. Ketika si monster hendak menyerang Jenny, tiba-tiba ia jatuh karena kehabisan darah. Jenny pun mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri si monster. Bahkan, Jenny nekat memotong kelapanya sebagai bukti bahwa dirinya berhasil membunuh si monster. Kini, Jenny akhirnya menjadi lebih tenang dan menunggu datangnya tim penyelamat yang mungkin akan datang saat melihat kebakaran di pulau tersebut. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Sweetheart. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini: jangan lupakan udut ketika pikiran kamu sedang Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.